Anda masih menyaksikan kabar khusus TV One sidang perdana Barada Richard Eliezer dan juga masih bergabung bersama kita pemirsa ada Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Pak Heri, saya ingin melanjutkan dialog kita tadi. Kita ingin mengupas bagaimana jalannya sidang perdana hari ini. Pak Heri, kalau tadi pihak Baradae tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang tadi juga disampaikan Pak Heri sebenarnya tidak wajib juga. Tapi implikasi hukumnya seperti apa sih Pak Heri ketika Baradae tidak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan yang disampaikan JPU? Ya, kita akan bicara konsekuensi ya Mbak ya, bahwa konsekuensi dari tidak melakukan eksepsi itu kan berarti masuk ke tahapan pembuktian ya, berarti pembuktiannya lebih cepat begitu dari yang seharusnya. Karena kalau ada eksepsi kan berarti ada delay waktu di situ ya. Kadang ini juga strategi ya yang dilakukan oleh teman-teman kuasa hukum gitu, walaupun sebenarnya sudah tahu hampir di setiap perkara itu jarang sekali eksepsi yang diterima. Karena kalau sampai diterima ini berarti ada persoalan maha berat nih dalam konteks pembuatan dakwaan tadi kan. Dan saya yakin percaya jaksa-jaksa yang diturunkan dalam perkara ini bukan jaksa sembarangan, punya track record yang baik dalam persidangan, dan sebelumnya pasti sudah dipilah-pilih mana yang kemudian bisa mewakili jaksa dalam hal ini mewakili kepentingan korban kan. Jadi saya rasa memang eksepsi tadi sudah dipertimbangkan secara matang. Tidak mungkin kemudian bisa mengubah jalannya persidangan. Karena kalau sampai eksepsi diterima, karena kenapa orang kadang mengajukan eksepsi, itu adalah untuk kemudian hadirnya putusan sela. Nah, putusan sela ini dalam konteks tadi bisa kemudian membuat the case is closed, begitu ya. Kasusnya langsung tutup tuh. Karena kalau putusan sela itu menerima eksepsi, berarti selesai sudah. Nah, perkaranya tidak banyak menurut saya hakim begitu ya, kalau boleh saya katakan demikian, tidak banyak hakim yang berani hanya sampai pada putusan sela saja, karena berarti kan tidak menyentuh pokok perkara. Kalau dalam konteks perkara ini kita sepakat bahwa ini sudah menjadi atensi publik yang luar biasa, maka rasa-rasanya agak berat bagi hakim manapun ya, menurut siapapun hakimnya akan berat untuk kemudian memutusnya hanya sampai di putusan sela, karena tanggung jawab moral ya, tanggung jawab hukumnya berat sekali di situ. Tanpa kita kemudian terkesan menggurui para hakim yang mulia yang sudah punya kapasitas dan kemampuan yang luar biasa tadi ya dalam perkara ini. Tapi setidak-tidaknya itu yang kadang terjadi di praktik Mbak Anne. Baik, Pak Heri, tadi juga di akhir usai sidang penasihat hukum dari Baradae ini juga sempat ditanya oleh teman-teman media mengenai kemudian Baradae yang didakwa dengan pasal 340 Pak, pembunuhan berencana. Artinya Baradae ikut dalam perencanaan, tapi tadi dijawab oleh pihak penasehat hukum tidak, karena Baradae tidak merencanakan ini. Artinya ada konseptornya di atasnya yang juga menjadi terdakwa, mungkin FS Verdi Sambo Pak. Nah, posisi Baradae sebagai justice collaborator ini apakah bisa meringankan vonisnya? Sementara Richard Eliezer atau Baradae ini kan bisa dibilang juga sebagai eksekutornya. Ya, ini yang kemudian perlu untuk diperhatikan adalah dalam konteks dua hal ya. Satu, apakah ini by design atau ini adalah spontanitas khusus untuk Baradae ya, untuk kita formulasikan di situ. Sehingga dapat dilihat dalam pembelaannya nanti, apakah memang dia ikut terlibat dalam perencanaannya. Dia yang kemudian mendesain, katakanlah dalam sebuah film itu dia sutradaranya, dia yang punya naskahnya, dia yang mendirect seseorang untuk kapan menghubungi Joshua, begitu ya, almarhum tadi, kemudian juga kapan mengeksekusinya dan di mana. Nah, kalau kita melihat dari posisinya Baradae, bisa dikatakan hampir dikatakan pasif begitu ya, karena ya semuanya atas arahan, semuanya atas direction dari satu orang ya, dan kemudian alasannya untuk tidak bisa mendenial hal itu, menolak hal itu adalah karena posisinya yang lebih bawah daripada yang memberikan perintah tadi sebagai atasan, yang tadi disebut oleh kuasa hukum Baradae adalah kuasi kuasa. Di situ ya ada perintah atasan yang walaupun kita tidak membenarkan ya, dalam hukum pidana itu yang dibenarkan adalah perintah atasan yang tidak melanggar ketentuan undang-undang. Nah, perintah atasan misalnya untuk membunuh orang itu kan pelanggaran hukum dan jelas itu adalah tindak pidana. Jadi memang itu tidak bisa dalil yang digunakan untuk serta-merta membebaskan pidana seseorang ya. Tapi setidak-tidaknya
bahwa kita memahami bahwa perintah atasan itu haruslah memang berasal dari adanya kuasa antara atasan dengan bawahan. Nah, dalam konteks yang berikutnya itu tidak bolehlah dikatakan dibenarkan adanya pelanggaran hukum dalam konteks ini. Maka kalau dia sudah masuk ke pelanggaran hukum, dalil itu sudah bisa dipatahkan, dalil itu sudah nggak bisa dipakai lagi, Mbak Ana. Oke, baik. Tapi dalam kasus ini Baradae artinya kan tetap mengetahui adanya perencanaan yang dikonsepkan atau mungkin dibuat dan didesain oleh Verdi Sambo. Tapi sebelumnya Pak Heri, mungkin kita simak ulang terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Barada Richard Eliezer usai mengikuti sidang perdananya tadi. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Barada Richard Eliezer usai mengikuti sidang perdananya hari ini. Dan Pak Heri tadi juga di-highlight kembali mengenai relasi kuasa. Ini juga disampaikan oleh Barada Eliezer. Saya hanya seorang anggota yang tidak punya kemampuan untuk menolak perintah atasan ataupun seorang jenderal begitu. Tapi Barada mengetahui Pak adanya rencana pembunuhan ini. Nah, bobotnya nanti akan seperti apa Pak Heri? Ya, tentunya nggak bisa disamakan ya. Ini kan harus proporsional ya dalam menilai sejauh mana keterlibatannya. Dia mengetahui, dia diminta, itu kan tetap apa ya, kausa primanya yang utama itu kan bukan lahir dari buah pikir beliau lah. Kita katakan tadi bukan beliau yang mengkonsep. Tapi saya nggak tahu apakah nanti itu jadi catatan kaki dari hakim yang mulia untuk menilai hal itu ya. Tapi tadi yang menarik adalah beliau menyatakan permohonan maaf yang sebagai manusia biasa, walaupun saya dihadirkan sebagai di sini adalah mengamati hukum pidana ya, tapi mendengar dari cara beliau menyampaikan ada apa dari sesuatu yang sepertinya dari lubuk hati beliau yang paling dalam tadi yang menyampaikan permohonan maaf itu. Saya sebagai manusia biasa menilai bahwa ada ketulusan begitu ya untuk dia akan jujur pada perkataannya, dan memang dalam konteks tadi tetap memang harus diuji ya, tapi kita lihat konsistensi bahwa dari awal pembelaannya adalah selalu bahwa ini adalah perintah dari atasan dan beliau tidak kuasa untuk menolak hal itu. Walaupun sekali lagi kalau secara fair kita harus menilai bahwa tidak berarti dengan berlindung pada perintah atasan maka perkara ini menjadi selesai gitu kan, tetap ada pertanggungjawabannya. Tapi pertanggungjawaban hukum yang dimaksud di sini adalah harus tetap bicara pada sejauh mana porsi kesalahan yang dilakukan. Kalau kita kemudian memilah-milih, tentunya kita nggak akan bisa nggak bisa menyamaratakan tadi ya Mbak Ane ya, bahwa kalau dia mengetahui berarti dia juga mengkonsep gitu kan. Tapi dari awal konsep ini muncul oleh siapa? Ini yang perlu digali kan. Sehingga tadi kita akan bersentuhan, akan touch dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan motifkah, mengapa seseorang itu kemudian mempunyai ide untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kan itu penting. Kalau kita lihat secara pribadi, mungkin apakah ada urusan hubungan yang sifatnya pribadi, emosional antara Barada E dengan kemudian Brigadir Joshua almarhum. Itu kan tidak ada ya, karena kalaupun ada, rasa-rasanya agak sulit untuk membayangkan kalau ada pelaku-pelaku lain yang notabene masih di lingkaran institusi kepolisian pada saat itu yang sudah beberapa dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara yang sama terkait hal ini adalah misalnya obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan, itu kan bermain di level yang mungkin 10-8 tingkat di atas Baradae dan Brigadir Joshua almarhum. Maka ini kan
pasti ada invisible hands ya, tangan-tangan yang tidak terlihat yang bisa menggerakkan itu. Nah, itu yang secara logika yang punya kekuasaan yang bisa melakukan hal itu posibilitasnya siapa? Oke. Apakah seorang Baradae bisa menggerakkan hal itu? Nah, maka tentunya hal ini menjadi menarik untuk dikaji. Oke. Apakah betul bahwa memang status yang mengkonsep itu Baradae juga ikut terlibat begitu? Atas dasar apa, alasan apa dia akan melakukan hal itu kan begitu? Mhm, mhm. Saya rasa begitu, Mbak. Oke, baik, tentunya kita akan ikuti nanti Pak jalannya sidang lanjutan yang diagendakan pada tanggal 25 Oktober akan mendengarkan saksi-saksi, ada pemeriksaan 12 saksi dijadwalkan dari Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih sekali lagi Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, sudah mengikuti bersama hari ini jalannya sidang perdana Barada Richard Eliezer. Terima kasih Pak Heri, selamat siang. Sama-sama. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk kembali melihat suasana atau situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai jalannya sidang perdana Barada Richard Eliezer hari ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer. Sidang perdana ini pemirsa tadi dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Berjalan cukup cepat, kemudian tadi juga di akhir sidang pihak dari Barada Richard Eliezer tidak mengajukan adanya eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan tidak adanya eksepsi dari pihak Baradae, Majelis Hakim kemudian menjadwalkan adanya sidang lanjutan pada Selasa pekan depan 25 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ada 12 saksi yang rencananya akan dihadirkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Dan yang menarik pemirsa, tadi juga di akhir sidang Barada Richard Eliezer membacakan atau menyampaikan sebuah surat yang ia tulis sendiri dan tadi dibacakan langsung oleh Baradae yang berisikan adanya ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau tadi yang disebut Bang Yosua. Dan inilah pemirsa, kita lihat bersama Barada Richard Eliezer yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga LPSK. Nampak akan keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kembali masuk ke mobil tahanan dan nampaknya akan kembali ke Rutan Bareskrim Mabes Polri tempat Barada Richard Eliezer ini dilakukan penahanan. Inilah pemirsa rombongan pengawalan yang begitu ketat membawa Barada Richard Eliezer dari pihak kepolisian, kejaksaan dan juga lembaga perlindungan saksi dan korban. Mengingat Barada Richard Eliezer sendiri ini statusnya juga sebagai justice collaborator dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya, masih kita ikuti bersama pemirsa situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Barada Richard Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Dan ini kemudian juga membuat Barada Richard Eliezer mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan juga LPSK. Hari ini sidang perdana dari Barada Richard Eliezer pemirsa berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, berakhir tadi sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Barada Richard Eliezer pun dan rombongan pengawalan yang membawanya terlihat sudah meninggalkan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Barada Richard Eliezer berada di mobil tahanan berwarna hijau ini pemirsa, milik dari Kejaksaan Agung. Kalau kami melihat dari lambang mobil yang ada di sisi atau di badan mobil tersebut, kemudian nampaknya Barada Richard Eliezer ini juga akan dibawa kembali ke Rutan Bareskrim Mabes Polri, tempat di mana Barada Richard Eliezer ini ditahan. Dalam sidang pemirsa hari ini, pihak Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer. Ada sekitar 49 halaman surat dakwaan dari JPU. Pihak Barada E tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang pada Selasa pekan depan 25 Oktober 2022 dengan akan melakukan agenda pemeriksaan 12 orang saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Di akhir sidang tadi Barada Richard Eliezer menyampaikan atau membacakan surat yang ia tulis sendiri dan berisikan beberapa poin penting seperti ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang disampaikan atau disapa dengan kata Bang Yosua, kemudian permintaan maaf kepada keluarga, dan ia juga menyampaikan bahwa dirinya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari atasan atau seorang jenderal. Kabar khusus TV One masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda.